Shalom. Shalom. Nah, puji Tuhan, hari ini kita dapat beribadah kembali. Semua karena kasih Tuhan. Anak-anak sukacita? Amin. Amin. Semuanya pasti sukacita. Amin. Nah, sebelum kita sekolah minggu, mari kita berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa. Tuhan Yesus yang baik, kami mengucap syukur buat kebaikan Tuhan. Kami berterima kasih atas anugerah-Mu yang luar biasa bagi kami. Kami mau memuji-Mu, menyembah-Mu, dan kami mau selalu ingat Engkau dalam segenap hidup kami. Terima kasih Tuhan, berkati sekolah minggu kami. Di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa, haleluya, amin. Mari kita memuji Tuhan, bahwa Tuhan adalah gunung batu kita dan tempat perlindungan yang teguh. Haleluya. Kita sukacita memuji Tuhan. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Badai topan dunia, Tuhanlah perlindunganku. Kendati goncang semesta, Tuhanlah perlindunganku. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Ya Yesus gunung batu di dunia, di dunia, di dunia. Ya Yesus gunung batu di dunia, tempat berlindung yang teguh. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Jalan serta Yesus, jalan sertanya setiap hari. Jalan serta Yesus, serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Serta Yesus lamanya. Sumber kebenaran saat ini yaitu Engkau adalah kebenaranku. Sekali lagi, Engkau adalah kebenaranku. Karena kita memiliki Yesus yang memiliki kuasa dan Dia tempat perlindungan kita yang teguh, tidak ada seorang pun yang dapat melawan kita karena Dia ada di pihak kita. Aku pahlawan kecil, kita percayakan. Aku pahlawan kecil, Yesus panglimaku. Tuhan di pihak kita, siapa yang lawan kita? Tidak ada. Aku pahlawan kecil, Shalom anak-anak.
Puji Tuhan, sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, terlebih dulu kita akan berdoa. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus, kami bersyukur pada pagi hari ini Tuhan kembali memberikan kesempatan kepada kami untuk kami boleh belajar akan kebenaran firman Tuhan. Terima kasih Tuhan, kami mau sambut kebenaran firman-Mu di dalam nama Tuhan kami Yesus Kristus. Haleluya. Amin. Sejarah mencatat bahwa kerajaan Romawi adalah kerajaan terkuat yang telah menguasai dunia selama kurang lebih 7 abad. Kerajaan Romawi ini mempunyai kekuatan tentara perang terkuat yang tiada banding pada zaman itu. Mereka memiliki perlengkapan perang yang sempurna dan khas, dan Alkitab pun mencatat tentang hal itu. Perlengkapan perang bertujuan untuk melindungi organ tubuh dari serangan musuh, dan musuh pun akan terus menyelidiki kekuatan dan kelemahan musuhnya supaya bisa memenangkan peperangan tersebut. Nah, nasihat firman Tuhan dalam kitab Efesus 6 ayat 10-20 mengingatkan kepada kita semua bahwa kita perlu perlengkapan senjata rohani untuk dapat bertahan, mengalahkan, dan melawan musuh. Siapa musuh kita? Musuh kita adalah iblis. Senjata iblis yang dipakai untuk mengalahkan kita adalah tipu muslihat. Nah, sekarang kita akan coba mempelajari apa saja perlengkapan senjata rohani yang disediakan oleh Tuhan Yesus kepada kita. Perlengkapan senjata ada beberapa, yaitu yang pertama, ikat pinggang kebenaran. Yang kedua, baju zirah keadilan. 3, kasut kerelaan. 4, perisai iman. 5, ketopong keselamatan. 6, pedang roh. 7, doa. Nah, baju zirah ini seperti rompi, yang manfaat baju zirah bagi seorang prajurit pada zaman dahulu adalah untuk melindungi bagian tubuh yang sangat penting atau vital. Jika bagian tersebut terluka, maka akan memudahkan seseorang kalah dalam peperangan. Organ tubuh vital atau yang paling penting tersebut antara lain hati, jantung, paru-paru, dan berbagai organ lain yang ada di bagian dada dan perut. Mari satu persatu kita akan melihat bagian organ-organ tubuh yang harus dilindungi dengan sedemikian rupa. Paru-paru. Fungsi paru-paru untuk bernafas. Digambarkan doa orang percaya sebagai nafas. Jika doa kita berkurang, berarti kita sedikit untuk bernafas. Tidak mungkin kita berperang tanpa bernafas. Nah, iblis menggunakan berbagai cara untuk mencuri waktu untuk dapat kita berdoa. Contohnya, kita selalu sibuk main HP, kita selalu sibuk game. Jikalau kita tidak mengenakan baju zirah rohani, maka kita terancam mati. Sebab itu, marilah kita terus akan melindungi jam-jam doa kita, dan juga kita akan mengurangi kebiasaan-kebiasaan kita yang tidak bermanfaat seperti main HP, bermain game, dan sebagainya. Itu yang kedua adalah perut. Perut yaitu, nah ini masalah ekonomi. Salah satu bagian yang dilindungi oleh baju zirah adalah perut. Perut merupakan gambaran dari kebutuhan ekonomi. Iblis sering menggunakan masalah ekonomi untuk mematikan rohani pengikut Yesus. Banyak orang percaya yang meninggalkan Tuhan sebab kebutuhan perut, mengejar untuk memenuhi kebutuhan perut sehingga menghalalkan segala macam. Contohnya adalah Yudas Iskariot. Yudas Iskariot menjual Yesus hanya untuk mendapatkan sejumlah uang. Kemudian hati. Hati ialah organ rohani yang paling penting. Ada begitu banyak penyakit berbahaya yang disebabkan oleh hati yang rusak, dan jika hati tidak lagi berfungsi akan mengakibatkan kematian. Demikian pula dengan hati secara rohani.
Firman Allah mencatat bahwa apapun yang keluar dari hati kita, itulah yang akan menentukan nasib masa depan hidup kita, berkenan atau tidaknya di hadapan Tuhan. Anak-anak, dalam Amsal 4 ayat 23 Tuhan Yesus berfirman, "Jagalah hatimu dengan segala kewaspadaan, karena dari situlah terpancar kehidupan." Ada contoh seorang tokoh Alkitab yang tidak bisa menjaga hati adalah Saul. Tadi kita sudah melihat sejarah Romawi dan juga sudah melihat bagaimana perlengkapan senjata Allah apa-apa saja. Tapi pada saat ini kita akan fokus belajar tentang baju zirah, ya, perlengkapan senjata Allah yang kedua, baju zirah keadilan. Nah, baju zirah itu adalah keadilan, kebenaran. Bagaimana kita bisa mengenakan kebenaran itu yang berasal dari Tuhan, bukan kebenaran dari diri kita sendiri, ya, bukan kebenaran dari dunia. Dalam peperangan melawan iblis, kita tidak bisa melindungi hati kita, tubuh kita, jiwa kita itu dengan baju zirah secara duniawi, yaitu baju yang sudah lapuk, yang sudah jelek, yang sudah kusut. Karena itu pasti akan gampang robek. Dan kalau baju yang melindungi kita ini sudah robek, maka kita akan gampang diserang oleh iblis. Baju yang sudah usang, yang sudah lapuk itu digambarkan perlindungan diri kita sendiri. Kita mengagungkan akan keakuan kita, egois kita, kekuatan kita. Kita lupa bahwa kita itu mempunyai kelemahan. Nah, kebenaran, keadilan, baju zirah yang dari Tuhan itu adalah kebenaran yang berasal dari Tuhan itu sendiri, perlindungan dari Tuhan itu sendiri, kekuatan dari Tuhan, dari kebenaran firman Tuhan yang akan mampu membimbing kita, menolong kita supaya kita tidak bisa ditembus oleh pedang iblis, supaya kita tidak bisa ditembus oleh kuasa iblis yang akan memberikan tipu muslihat kepada kita, sehingga hidup kita tidak akan gampang diombang-ambingkan oleh tipu muslihat iblis. Dan pembaharuan hidup kita itu harus terus-menerus kita lakukan. Dengan apa? Dengan terus kita akan belajar kebenaran firman Tuhan, kita meningkatkan jam-jam doa kita terus menyadari bahwa kita punya kelemahan. Iblis selalu ada di hadapan kita, di sekitar kita, sehingga kita akan membentengi hidup kita, jiwa kita, iman kita dengan kebenaran firman dan doa, keadilan yang dari Tuhan itu sendiri, kebenaran yang dari itu Tuhan itu sendiri, sehingga hidup kita akan bisa menang dari peperangan melawan iblis. Nah, anak-anak, ada satu contoh dari tokoh Alkitab yang sudah menjadi tokoh yang besar, yaitu Raja Saul. Dia sudah menjadi raja yang diurapi oleh Tuhan, dia berkenan di hadapan Tuhan, tapi hidupnya tidak bisa menjaga iman, hidupnya tidak bisa menjaga hati, sehingga dia jatuh karena pengaruh iblis, dan akibatnya sangat luar biasa. Tahta yang menjadi miliknya diambil oleh Tuhan dan diberikan kepada orang lain, yaitu kepada Daud. Kita tidak mau seperti itu, bukan? Kita akan tetap menjadi orang-orang yang menjadi pilihan Tuhan, yang tetap mengenakan baju zirah keadilan, sehingga hidup kita akan tetap bisa menjadi orang yang berkenan di hadapan Tuhan. Dan keadilan itu juga kita akan belajar, kita akan bisa berikan kepada setiap orang yang membutuhkan, baik itu orang tua kita, saudara kita, teman-teman kita, dimanapun kita berada, kita akan bisa memberi yang terbaik untuk mereka. Karena keadilan adalah kunci kesuksesan, keadilan adalah kunci kemenangan. Tanpa keadilan akan timbul peperangan, perkelahian, pertengkaran dan sebagainya. Maka marilah kita akan bersama-sama tetap mengenakan baju zirah keadilan yang sudah diberikan mutlak oleh Tuhan. Tuhan Yesus memberkati kita semua. Amin. Oh iya, di sini. Ayo Di sini ya, Bu. Ya. Ini loh. Apa ini? Tuh, ini jeruk Bi, seger. Mau. Ya, mau. Nanti Enak dulu. sekali. Ini
kita akan pakai peraga dulu buat anak-anak. Apa? Gini ya, air ini menggambarkan ada satu pengaruh-pengaruh kehidupan, badai-badai kehidupan. Nah ini jeruk ini adalah kita ya. Jadi ini jeruk menggambarkan jiwa kita. Ini adalah ada kulit, yang ada kulit ini berarti ada perlindungannya. Tuhan melindungi kita. Nah hati kita ini digambarkan dengan jeruk yang ada di dalamnya ini loh, isi jeruknya inilah. Kayaknya enak ya. Seger, Bu. Enak pol ini. Nah ini perlindungannya ini kita kupas, berarti kita ini mengandalkan kekuatan kita, mengandalkan egois kita nggak butuh Tuhan, kita nggak butuh orang lain, sehingga kita ini hidup dengan diri kita sendiri tanpa membutuhkan Tuhan, tanpa perlu berdoa, tanpa perlu minta pertolongan Tuhan. Pokoknya aku ini udah wis iso. Kan banyak sih seperti itu. Iya, berarti aku itu Bu ya. Aku hebat. Gitu. Aku kan wis jos dan sebagainya ya. Terus, nanti kita praktekkan yang tidak ada perlindungan, yang tidak ada roh Tuhan, yang tidak ada perisai iman, itu kita masukkan. Ngambang ya? Langsung tenggelam. Terus ini yang ada perlindungan yang tadi ibaratkan ini baju zirah, keadilan dan kebenaran yang dari Tuhan. Nah, ini perlindungan Tuhan ini kita masukkan dalam air ngambang. Sama-sama ngambang ya. Iya ya Bu. Sama-sama masuk di dalam air ya Bu. Masuk dalam badai. Masuk di dalam ada badai, ada badai kehidupan. Nah, ketika yang tidak ada perlindungan itu masuk, otomatis ini loh, ya. Bu, ya. Ternyata langsung tenggelam. Nah, ini tetap ngambang. Berarti dia bisa melewati badai yang dia alami, yang dia hadapi, sehingga dia menang dari kuasa iblis. Ya. Jadi kita harus pakai senjata baju zirah itu tadi, senjata dari Allah itu tadi, biar yang tenggelam. berbaju zirahkan keadilan dan kebenaran yang dari Tuhan. Itu ya. Jadi ini kita bisa praktekkan, ternyata memang sangat membutuhkan sekali. Iya. Mau Bu Mami membutuhkan baju zirah? Mau Bu. Iya, supaya apalagi kita lebih seperti ini. Iya, corona, waduh, Iya. sangat menakutkan sekali. Iya. Kalau nggak ada perlindungan dari Tuhan, kita gampang sakit ya, Iya. gampang kecewa, kita gampang marah, Ya, gampang frustasi. bukan menyalahkan Tuhan. Iya. Tapi Iya, dengan berbaju zirahkan keadilan, kita akan bisa menjadi orang yang apa ya Bu Mami ya? Lebih kuat. sabar, Lebih tahan ujian ya. serah kepada Tuhan. Terima kasih. Nah, gini anak-anak bisa dipraktekkan di rumah ya anak-anak ya. Nanti kalau seandainya jeruk yang dipakai itu tidak langsung tenggelam, ditunggu 1 jam. Nah, 1 jam nanti pasti nanti akan tenggelam jeruk yang tidak ada kulitnya, karena dia itu semakin dihimpit oleh tekanan dunia, oleh permasalahan dan persoalan, sehingga kehidupannya akan semakin tenggelam dalam dosa. Puji Tuhan Bu Mami. Terima kasih Bu. Ya. Berarti kita harus pakai Baju zirah keadilan yang dari Tuhan. Rajin berdoa, rajin baca firman Tuhan. Tuhan Yesus memberkati. Efesus 6 ayat 14. Sekali lagi, Efesus 6 ayat 14. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Yuk, Ibu ulang lagi. Berdirilah tegak, berikat pinggangkan kebenaran dan berbaju jirahkan keadilan. Adalah sukacita di hatiku, di hatiku, di hatiku adalah sukacita di hatiku, diberikan
bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus di hatiku. Aku bersyukur, bersukacita, ada kasih Yesus